Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari series tokusatsu yang tayang pada tahun 80-an yang berjudul Chojinki Metalder. Series Metal Hero ini dirilis pada tahun 1987 di Jepang dan juga pernah ditayangkan di RCTI pada tahun 1996. Series ini juga pernah diangkat ke versi Amerikanya dengan judul VR Troopers. Series ini berjumlah 39 episode sehingga akan kami buat menjadi beberapa part. Series ini sendiri bercerita tentang seorang robot humanoid yang merupakan sebuah android super yang diciptakan oleh seorang profesor bernama Dr. Yuichiro Koga. Tujuan Dr. Koga menciptakan Metalder adalah sebagai senjata rahasia kekaisaran Jepang untuk digunakan dalam perang Pasifik di era itu. Namun saat Metalder berhasil diciptakan, Dr. Koga harus pergi ke Amerika selama 42 tahun, sehingga ia meninggalkan proyek Metalder untuk sementara waktu. Hingga suatu ketika diketahui mantan rekan Dr. Koga yang bernama Konio Muraki menjadi jahat dan membentuk suatu organisasi kejahatan yang bertujuan untuk menguasai dunia. Dan organisasi itu dipimpin oleh God Neros, yaitu bentuk monster dari Mayor Muraki. Karena hal itulah Dr. Koga harus kembali ke Jepang untuk menghentikan tujuan Neros dengan mengaktifkan Metalder yang ia beri nama Tsurugi Ryusei. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya Profesor Koga yang baru saja pulang dari Amerika ke Jepang untuk mengunjungi makam putra sematawayangnya yang meninggal 42 tahun yang lalu sejak Perang Dunia Kedua. Namun hal itu bukanlah tujuan yang sebenarnya, karena ia memiliki tujuan yang lebih penting dari itu. Di sana ia bercerita di depan makam Tetsuo anaknya tentang hal aneh yang terjadi di seluruh dunia, yang tentu saja hal itulah yang membuatnya harus kembali ke Jepang. Di sebuah gedung diperlihatkan seorang pria yang bernama Konio Muraki atau Kirihara Gozo yang merupakan seorang CEO dari perusahaan Kirihara Concern, di mana ia juga memiliki dua sekretaris cantik bernama K dan S yang menginformasikan kepadanya tentang lonjakan harga bursa saham dari berbagai negara. Sehingga ia ingin semua pasar keuangan di seluruh dunia untuk membeli sahamnya untuk meningkatkan keuntungan mereka. Sehingga bagi negara yang tak ingin tunduk pada aturannya, maka akan dihancurkan. Sebelum berubah wujud, ia pun lantas meminta perlindungan kepada dua sekretaris itu agar melindunginya dalam kegelapan malam. Sehingga seketika itu juga ia berubah ke wujud bentuk Dewa Neros dan beralih ke markas Dewa Neros yang bernama Ghost Bank. Di sana ia pun memiliki beberapa prajurit yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu pasukan berarmor menengah, pasukan monster, pasukan tank berarmor, pasukan berarmor, dan pasukan robot tempur, di mana setiap tim memiliki pemimpin mereka masing-masing. Di sana Dewa Neros mengaku bahwa dirinya merupakan dewa bagi seluruh alam semesta, sehingga bagi siapa saja yang menentangnya maka akan ia lenyapkan. Tujuan mereka tak lain ialah untuk menguasai dunia dengan cara menyebarkan perang ke seluruh negeri, sehingga mereka dapat memonopoli perdagangan dunia dan meraup keuntungan sebesar-besarnya dari hal itu. Tak hanya itu, manusia pun akan saling berperang untuk bertahan hidup karena negeri mereka akan semakin hancur dan miskin. Neros pun akan memanfaatkan yang terkuat serta membinasakan yang lemah. Untuk menjalankan semua itu, ia telah menciptakan banyak pasukan untuk membantunya mewujudkan dunia baru yang ia inginkan. Dan tugas pertama yang harus mereka lakukan yaitu membunuh Dr. Koga, karena Neros merasa Koga akan menjadi ancaman yang serius untuknya di kemudian hari. Ia pun lantas mengerahkan pasukannya untuk memburunya. Di perjalanan Dr. Koga ke markas rahasianya, sebuah robot pun berhasil meledakkan mobil Dr. Koga hingga akhirnya hal itu memaksa Dr. Koga berjalan kaki menuju markasnya. Dan markasnya berada di bekas markas besar Kekaisaran Angkatan Darat Jepang, yang kini telah beralih fungsi sebagai laboratorium sekaligus markas dari Dr. Koga. Sesampainya di sana, Dr. Koga lantas mulai mengaktifkan android super ciptaannya yang ia buat menyerupai wajah putranya yang telah meninggal yang ia beri nama Tsurugi Ryusei. Di mana sebenarnya robot itu ia ciptakan sebagai senjata rahasia untuk menyelamatkan Jepang 42 tahun yang lalu. Di saat Ryusei aktif, Dr. Koga pun menjelaskan bahwa ia adalah android super ciptaannya yaitu Chojinki Metalder. Tak hanya itu, Dr. Koga pun menjelaskan bahwa jalan hidupnya tak akan mudah dan akan mengalami banyak rintangan. Namun sebelum ia menjelaskan alasannya kepada Ryusei, ia pun harus tewas di tangan pasukan Neros yang masih memburunya.
Sedangkan Ryusei yang tak mengerti dengan apa yang terjadi pun lantas dihajar oleh pasukan Eros. Namun hal itu lantas membangkitkan amarah dan emosinya, sehingga ia pun melakukan perlawanan, sehingga energi itu merubahnya ke wujud Metalder saat emosinya telah mencapai puncaknya. Namun Metalder yang belum mengerti konsep pertarungan pun tak dapat mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, sehingga ia harus berhadapan dengan salah satu pemimpin pasukan berarmor bernama Colgate. Dan ia pun dapat dikalahkan dengan mudah olehnya, hingga membuatnya jatuh dari atas bukit. Beruntungnya ia masih selamat. Namun hal itu membuatnya mempertanyakan tujuannya diciptakan yang tak sempat disampaikan oleh Dr. Koga sebelumnya. Keesokan harinya, di kantornya Muraki mulai mengingat tentang sebuah program yang dikembangkan oleh Dr. Koga tentang sebuah robot 42 tahun yang lalu, di mana saat itu Muraki juga sempat terlibat di dalamnya. Namun ia tak tahu bagaimana kelanjutan dari proyek itu. Yang ia tahu bahwa proyek itu kini telah selesai, sehingga ia menduga bahwa Metalder adalah proyek itu dan Dr. Koga sengaja kembali ke Jepang untuk mengaktifkannya. Muraki pun kembali ke wujud Dewa Neros dan kembali memerintahkan salah seorang pasukannya untuk memastikan kematian Metalder sebelumnya. Sementara Metalder yang rusak parah kembali ke markasnya dan bertemu Stinger atau robot anjing yang juga diciptakan Dr. Koga sebelum Metalder untuk membantunya. Di sana ia pun lantas membantu Metalder dan memperbaiki lengannya yang rusak dan memberitahukan bahwa Dr. Koga telah tewas. Namun Ryusei tak mengerti tentang konsep kehidupan, bahkan tentang hidup dan mati, sehingga Stinger merasa kecewa dengannya. Di markasnya, Stinger memperlihatkan kendaraan khusus yang Dr. Koga ciptakan untuk membantu Metalder, yaitu sebuah mobil bernama Metal Changer dan sebuah motor bernama Side Phantom. Saat Ryusei mencoba Side Phantom, tak diduga ia pun kembali bertemu salah satu pasukan Eros. Mengetahui Metalder masih hidup, robot itu pun lantas mengejarnya hingga sampai di sebuah terowongan. Saat akan menghadangnya, seorang gadis yang sedang melintas di sana pun terkejut melihat monster itu sehingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Metalder pun segera mengalihkan perhatian robot itu dan mengidentifikasi kelemahannya. Setelah berhasil menghancurkan robot itu dengan Side Phantom, ia lantas menolong gadis yang pingsan sebelumnya. Dan hal itu pun membuatnya kagum karena hal itu adalah pertama kalinya ia berjumpa dengan wanita. Gadis itu bernama Ogima yang bekerja sebagai fotografer di sebuah majalah. Ia pun memberikan kartu namanya pada Ryusei. Namun ia merasa aneh pada Ryusei karena tak memiliki ekspresi. Sementara Neros kembali mengutus pasukannya yang lain untuk membunuh Ryusei, sehingga Ryusei harus meninggalkan Mai untuk mengalahkan robot itu. Dan kali ini Metalder pun berhasil mengalahkan robot itu walau harus mengalami rusak parah. Keesokan harinya, setelah Ryusei berhasil diperbaiki, Stinger memberitahukan Ryusei bahwa ia memiliki komputer utama yang terletak di sisi kiri kepalanya, di mana komputer itu mengatur perasaan, emosi, dan nalar seperti layaknya manusia. Namun yang terpenting dari semua itu adalah sirkuit kontrol yang memungkinkannya mengontrol emosi yang dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Sedangkan di bagian kanan kepalanya terdapat komputer yang merekam dan mengumpulkan data tentang pertarungan, serangan, dan gaya musuh saat bertarung, sehingga Ryusei dapat memanfaatkan dan melatih semua itu. Setelah berlatih, Stinger pun meminta Ryusei untuk belajar tentang bersosialisasi dengan manusia sebanyak mungkin. Namun walau begitu, Stinger berpesan agar ia tetap harus merahasiakan bahwa dirinya adalah seorang robot. Alasannya agar manusia tak terkejut atau bahkan menyerangnya. Lalu Ryusei pun pergi ke kota menggunakan Metal Changer-nya dan kembali menemui Mai. Sementara di markas Nero sempat terjadi beberapa kali perselisihan tentang siapa yang berhak menghabisi Metalder, sehingga mereka melakukan pertarungan untuk menentukannya. Di kota, Ryusei pun mulai berjalan-jalan bersama Mai untuk memperhatikan hal-hal yang orang lain lakukan di sana. Dan di sana ia pun mempelajari tingkah laku mereka. Hal itu pun membuat Mai merasa aneh hingga ia mengira bahwa Ryusei adalah alien atau robot dari galaksi lain. Tak lama kemudian, Ryusei tiba-tiba mendapatkan serangan dari pasukan Neros hingga membuat kakinya terluka. Hal itu pun diketahui oleh Mai dan lantas membuatnya pingsan karena ia melihat kaki Ryusei yang penuh dengan kabel. Ryusei lantas menjauhkan diri dari tempat itu agar pasukan Neros tak menyerang manusia. Sementara Mai yang telah sadar masih bertanya-tanya dengan yang baru saja ia lihat. Di perjalanan, Ryusei ditembaki berkali-kali hingga akhirnya ia sampai di hutan dan mendengar teriakan kelinci yang merupakan temannya yang telah ditangkap oleh pasukan Neros. Hingga akhirnya ia menemukan sumber suara itu dan berubah menjadi Metalder dan pertarungan pun terjadi. Saat berusaha menghindari beberapa kali serangan robot itu, kaki kiri Metalder pun berhasil dilumpuhkan. Namun dengan bantuan cahaya matahari,
akhirnya Metalder berhasil mengalahkannya. Namun saat ia akan membunuhnya, perasaannya aktif dan ia mengurungkan niatnya lalu membiarkan pasukan armor itu hidup. Muraki yang menyadari kekuatan Metalder tak dapat diremehkan lantas kembali mengerahkan pasukannya yang lain. Di hari ulang tahunnya itu, Neros meminta hadiah kepada pasukannya berupa kepala Metalder. Mereka pun mengatur strategi dan mengutus 4 monster dan membaginya menjadi 2 tim. Di tempat berbeda, Ryusei memutuskan untuk kembali menemui Mai. Sehingga Mai yang masih penasaran dengan apa yang ia lihat sebelumnya pun mencoba memfotonya. Namun tak diduga, Ryusei yang mengetahui rasa penasaran Mai pun lantas memberitahukan kepadanya bahwa ia adalah android super yang diciptakan oleh seorang profesor bernama Dr. Koga. Ryusei yang ingin tahu lebih lanjut tentang siapa Dr. Koga pun akhirnya dibantu oleh Mai untuk mencari tahu tentang hal itu. Di perpustakaan kota, Ryusei mulai membaca seluruh sejarah Dr. Koga dari 40 tahun yang lalu. Karena kecepatan ingatannya 1000 kali lebih cepat dari ingatan manusia, ia pun mampu mengingat semuanya dengan waktu yang singkat. Dan dari sebuah buku, Mai membaca bahwa putra tunggal Dr. Koga meninggal karena misi kamikaze khusus di tahun 1944. Dan dari sana, Mai pun menyimpulkan bahwa Dr. Koga menciptakan Ryusei dengan wajah yang menyerupai putranya untuk mengenang putranya itu. Setelah itu, Ryusei pun tiba-tiba mengajak Mai untuk melihat laut, sehingga Mai merasa kemungkinan Ryusei diprogram sesuai kepribadian Tetsuo. Lalu Mai pun mengantarkannya pergi ke pelabuhan. Sementara sekretaris S yang sedari tadi mengintai mereka pun menginformasikan kepada pasukan Neros bahwa Metalder berada di pelabuhan, sehingga mereka menyusulnya ke sana untuk melancarkan penyerangan. Sesampainya di sana, mereka pun mengatur strategi. Setelah membuat Mai pingsan, monster itu pun mulai menyerang Ryusei dengan cambuk listriknya. Ryusei lantas berubah ke wujud Metalder, dan dari monster itu ia pun mengetahui bahwa mereka bertindak atas perintah Dewa Neros, di mana Neros adalah seorang ilmuwan jenius yang mengubah diri mereka menjadi monster dengan bioteknologi. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba monster itu berusaha menyerangnya. Namun akhirnya Metalder berhasil melepaskan diri dan membunuh monster itu. Namun tak diduga, sebuah robot yang berada di laut meledakkan diri untuk meledakkan sebuah kapal beserta Metalder yang berada di atasnya. Namun beruntungnya Metalder berhasil menyelamatkan diri dan membawa serta Mai yang pingsan dari sana. Mulai saat itu, Ryusei menganggap Dr. Koga sebagai ayahnya setelah informasi yang ia dapatkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Ryusei masih mencari siapa itu Dewa Neros. Namun sayangnya ia belum juga menemukan titik terang. Namun di markasnya, Neros kembali memerintahkan Top Gunner untuk menghabisi Metalder. Sebagai imbalan, Neros akan menaikkan pangkatnya dari pasukan roh jahat menjadi Jenderal Agung. Namun pasukan monster yang tak rela Top Gunner naik pangkat pun ia akan berusaha menghalangi tugasnya. Shin pun beralih ke taman. Di sana Ryusei kembali bertemu dengan Mai yang membawa serta anjingnya. Tak diduga ternyata Ryusei juga memiliki kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Di sebuah bukit, Top Gunner pun mulai menunggu dan mengintai keberadaan Metalder. Namun Ryusei yang telah mengetahui robot itu adalah penembak jitu pun lantas mengatur strategi untuk menghadapinya. Namun saat mereka berhadapan, lagi-lagi pasukan monster berusaha mengacaukan pertarungan mereka sehingga Top Gunner mengetahui dan meminta mereka agar tak ikut campur. Hal itu pun membuat Top Gunner menunda pertarungan mereka hingga fajar esok. Setelah mengetahui kemampuan Top Gunner, Ryusei pun kembali mengatur strategi untuk mengalahkannya, yaitu dengan menggunakan belati milik Tetsuo yang sebelumnya diberikan oleh Spengler. Keesokan harinya pertarungan pun dimulai kembali. Setelah pertarungan sengit, dengan side pentomnya Metalder berhasil merebut pistol Top Gunner, sehingga ia menyerah dan meminta Metalder untuk menembaknya. Namun lagi-lagi Metalder yang tak tega membiarkannya hidup dan pergi dari sana. Namun saat Top Gunner kembali ke markas Neros, ia pun harus menerima hukuman eksekusi mati karena kegagalannya membunuh Metalder. Sebelum menerima eksekusi mati, Top Gunner pun memperingatkan semua pasukan Neros untuk berhati-hati pada Metalder yang ternyata sangatlah kuat. Namun sayangnya pernyataan itu lantas ditertawakan oleh rekan-rekannya yang lain. Di saat eksekusi akan dimulai, Top Gunner pun menyerang beberapa rekan monster di sana dan menyatakan bahwa ia tak bersedia mati sebelum ia bisa mengalahkan Metalder. Lalu ia pun lantas kabur dari sana. Sementara di tempat berbeda, Ryusei merasakan sesuatu yang berbahaya akan datang dari Neros. Dan tak lama kemudian Ryusei menyadari sesuatu sedang terjadi dan meminta Mai untuk pulang. Dan benar saja, di sebuah bukit berbatu ia menemukan Top Gunner yang sedang terluka parah akibat serangan pasukan Neros yang mengejarnya. Ryusei pun berubah menjadi Metalder untuk mengalihkan perhatian mereka. Setelah ia berhasil mengalahkan pasukan Neros, ia pun membawa Top Gunner ke markasnya. Namun di sana Spengler curiga hal itu adalah sebuah jebakan.
Akan tetapi Ryusei berhasil meyakinkannya dan akan bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Dengan bantuan Spengler, Top Gunner pun akhirnya mulai diperbaiki. Sedangkan Dewa Nero sangat marah karena pasukannya gagal mengeksekusi Top Gunner dan membiarkan Metalder menyelamatkannya. Sehingga ia khawatir Top Gunner akan membocorkan semua rahasia tentang Dewa Neros. Karena hal itu, komandan pasukan robot pun berjanji pada Dewa Neros akan mengalahkan Metalder dan memenggal kepala Top Gunner dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, Top Gunner pun kembali tersadar setelah ia mendengar sebuah berita tentang sebuah ledakan nuklir yang akan mencemari air yang tentunya Neros adalah dalang dari kejadian itu. Setelah diselamatkan oleh Ryusei, Top Gunner pun berkata bahwa ia tak akan mengkhianati Neros, namun ia tak akan memberitahukan tempat persembunyian Ryusei kepadanya. Namun ia menyarankan kepada Ryusei, jika ia ingin mengetahui siapa Dewa Neros sebenarnya, maka ia harus mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Dr. Koga. Setelah itu ia pun pergi untuk berlatih dan akan kembali menghadapi Ryusei suatu saat nanti. Lalu Ryusei pun menyetujui hal itu. Sementara di tempat lain, pasukan tentara robot masih mencari keberadaan Top Gunner di tempat terakhir ia menghilang. Hingga keesokan harinya robot tempur Galdos tak sengaja melihat Ryusei dan Top Gunner yang melintas di sana. Di saat itu juga Ryusei dan Top Gunner berpisah sebagai teman sekaligus musuh. Namun saat Ryusei akan kembali ke markasnya, Galdos menghadangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sana Galdos berterima kasih kepada Metalder karena telah menyelamatkan anak buahnya. Namun ia tetap harus membunuhnya. Di sana Metalder yang tak memiliki pengalaman di pertarungan tinju pun dihajar habis-habisan. Namun setelah ia mengetahui kelemahan Galdos, ia pun berhasil mengalahkannya dengan pukulan supernya. Sementara Dewa Neros mulai khawatir dengan pasukannya yang terus-menerus dapat dikalahkan oleh Metalder. Keesokan harinya, Ryusei kembali ke kota dan mempelajari emosional dan perasaan dari berbagai manusia yang ditemuinya. Hingga suatu saat akhirnya ia diminta oleh sekelompok anak yang juga merupakan kakak beradik untuk menjadi pelatih sepak bola mereka setelah mereka melihat kemampuan Ryusei sebelumnya. Dengan bantuan Mai, lagi-lagi Ryusei berhasil mempelajari berbagai teknik dan aturan dalam sepak bola dalam waktu yang singkat. Di tempat berbeda, berdasarkan informasi dari sekretaris K dan S yang telah mengetahui lokasi Metalder berada, Dewa Neros juga memerintahkan pasukan berarmor kakak beradik untuk mengalahkan Metalder. Singkat cerita, saat hari pertandingan akan dimulai, tak diduga Ryusei dihadang oleh pasukan berarmor sehingga ia harus menunda melihat pertandingan anak-anak muridnya. Di pertarungan itu Metalder sempat dibuat kewalahan oleh kerjasama kedua kakak beradik monster itu. Namun setelah menganalisis gaya pertarungan mereka, ia pun lantas menemukan strategi dan akhirnya berhasil mengalahkan keduanya. Namun saat akan menghabisi mereka, lagi-lagi Metalder yang tak tega menghentikan niatnya dan membiarkan mereka pergi. Dan dari sana ia pun mempelajari bahwa ikatan persaudaraan tak harus memiliki ikatan darah. Namun ada ikatan yang lebih kuat dari itu, yaitu sebuah kerjasama dan saling percaya. Setelah pertarungan itu, Ryusei akhirnya menyaksikan pertandingan sepak bola murid-muridnya. Keesokan harinya, Neros kembali memerintahkan anak buahnya Barlock untuk mengalahkan Metalder. Namun sebelum itu, Neros memerintahkannya untuk menculik seorang profesor elektro bernama Ota. Dan diketahui Ota merupakan rekan dari Dr. Koga. Sementara Ryusei dan Mai memutuskan untuk pergi ke Institut Elektro untuk menyelidiki tesis Dr. Koga untuk menemukan petunjuk selanjutnya tentang Neros. Sesampainya di sana, Ryusei mencoba menanyakan tentang Neros kepada Profesor Ota. Namun sayangnya ia tak mengetahui akan hal itu. Namun di saat yang sama, monster utusan Neros pun tiba-tiba datang untuk menculiknya. Ryusei yang mengetahuinya lantas mengejar mereka hingga akhirnya ia harus berhadapan dengan ketiga pasukan monster Neros. Namun Barlock tiba-tiba datang dan menghajar ketiga monster itu. Lalu ia pun berjanji akan mengembalikan Profesor Ota padanya. Namun sebagai gantinya, ia ingin bertarung dengan Metalder 3 hari lagi. Sementara pasukan monster yang telah dikalahkan tetap berencana menjadikan profesor itu sebagai umpan untuk memancing Metalder keluar untuk menghajarnya. 3 hari kemudian, Barlock pun menepati janjinya. Di saat itu juga Barlock dan Metalder pun memulai pertarungan mereka. Di saat yang sama, pasukan monster kembali mengacaukan pertarungan mereka. Sementara di markas Neros, komandan pasukan monster melaporkan pengkhianatan Barlock kepada Dewa Neros. Karena menurut mereka, Barlock diduga membuat kesepakatannya sendiri kepada Metalder dan mengabaikan perintah Dewa Neros. Sehingga mereka pun berencana menjebak Barlock untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian, pertarungan Barlock dan Metalder pun dimulai kembali. Walau sempat dibuat terdesak, Metalder akhirnya dapat mengalahkan Barlock dengan sportif. Namun sayangnya Barlock harus tewas di tangan pasukan Neros untuk melindungi Metalder dan Profesor Ota.
Tak ingin menyerah, beberapa hari kemudian Neros kembali memerintahkan pasukan monsternya yang bernama Hedogros untuk mengalahkan Metalder dengan kekuatan mimpi buatannya. Sebagai imbalan, Neros akan mengabulkan apapun impian atau keinginan Hedogros. Dan secara tak diduga saat itu Hedogros yang sedang jatuh cinta pada seorang budak monster pun menyanggupi hal itu, dengan harapan Neros dapat mewujudkan impiannya untuk menikahi gadis bernama Wisdom itu. Di saat yang sama ternyata Ryusei yang seorang robot juga merasakan penasaran karena ia tak dapat merasakan mimpi seperti manusia. Sehingga suatu ketika Hedogros pun akhirnya bertemu dan bertarung melawan Metalder. Di sana ia pun berhasil menanamkan sel jamurnya di perangkat Metalder, sehingga hal itu membuat Metalder dapat merasakan mimpi. Metalder yang awalnya menikmati mimpi itu, perlahan ia pun merasa terganggu karena ia tak dapat mengontrol tubuhnya dan tak mengetahui maksud dari mimpinya itu. Keesokan harinya ia pun menemui Mai untuk membantunya mencari arti dari mimpinya. Setelah Ryusei menceritakan tentang mimpinya kepada Mai, akhirnya Mai membawanya ke sebuah desa, di mana desa itu terdapat kenangan Tetsuo yang ternyata menjadi sebuah mimpi di alam bawah sadar Ryusei. Hingga keinginan yang kuat dari Hedogros pun harus pupus karena akhirnya Metalder berhasil mengalahkannya. Sementara Wisdom yang mengetahui kekasihnya telah tewas pun berjanji akan membalaskan dendamnya pada Metalder. Neros yang menyadari Metalder memiliki jurus-jurus kuat yang selama ini ia gunakan untuk menghancurkan pasukannya. Neros pun mulai menciptakan sebuah robot yang mampu mengatasi hal itu. Tak hanya itu, Neros juga menduga Dr. Koga pasti menciptakan Metalder dengan menyertakan kemampuan Tatsuo, di mana Tatsuo yang sangat pandai bermain biola, dan ia pun menanamkan hal yang sama pada robot barunya yang ia beri nama Rhapsody. Diketahui Rhapsody ternyata merupakan sebuah robot musikal biasa yang dimodifikasi oleh Neros menjadi sebuah robot petarung super. Ketika Rhapsody mulai memainkan biolanya, Ryusei pun merasakan ia mengenal lagu itu. Hal itu pun lantas membuatnya menikmatinya hingga ia lengah. Sesuai dugaan Neros, Rhapsody pun mulai memanfaatkan musik untuk menyerangnya berkali-kali. Dan dengan side pentomnya, Metalder pun kabur pergi dari sana. Dan di markasnya akhirnya ia menyadari bahwa ternyata Neros meneliti semua tentangnya, sehingga ia mengetahui kelemahan Ryusei. Hal itu pun lantas membuat Ryusei ingin meningkatkan kemampuannya dengan mengganti suku cadangnya. Namun sayangnya hal itu tak dapat dilakukan, karena Dr. Koga telah memberikan dua kemampuan berbeda kepadanya, yaitu berupa otak elektronik yang berisi data pertempuran, dan yang lainnya berisi emosi, perasaan, dan nalar. Sehingga jika salah satu diperkuat, maka keseimbangan keduanya akan terganggu. Dan di sana Ryusei pun mendapatkan jawaban bahwa walau ia hanya sebuah robot, namun ia juga dapat berkembang tanpa harus mengupgrade perangkat dari tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Mai menyewakan sebuah biola untuk Ryusei. Di sana juga, Mai menjelaskan tentang kekuatan histeris tersembunyi yang dapat dimiliki setiap manusia jika mereka dalam suatu kondisi tertentu. Di sana Mai pun dibuat terkejut karena ternyata Ryusei dapat memainkan biola. Namun Ryusei telah menyadari bahwa hal itu berasal dari ingatan Tetsuo yang ditanamkan Dr. Koga kepadanya. Tak lama kemudian ia pun kembali bertemu dengan Rhapsody dan pertarungan pun tak terelakkan. Di sana lagi-lagi Rhapsody kembali menggunakan biolanya untuk memecah fokus Metalder. Beruntungnya Metalder masih bisa mengontrol tubuhnya, hingga akhirnya ia mengingat kekuatan histeris yang diceritakan Mai sebelumnya. Hal itu pun membuat sirkuit tempur Metalder meluap, sehingga ia mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hingga akhirnya ia dapat mengalahkan Rhapsody. Ketika serangan akhir akan dilancarkan Metalder kepada Rhapsody, ia pun memohon pada Metalder untuk tak menghabisinya, karena ia sebenarnya tak suka diubah menjadi robot tempur. Sehingga ia meminta kepada Metalder untuk membiarkannya bermain biola. Dan ia pun ingin Metalder mendengarkan permainannya itu, karena ia merasa tak ada satupun makhluk di kerajaan Neros yang mengerti musiknya. Di tengah permainannya, tiba-tiba pasukan robot Neros pun menembaknya hingga Rhapsody pun tumbang. Neros pun tak mengerti mengapa pasukannya selalu dapat dikalahkan oleh Metalder. Lalu part 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Chojinki Metalder kali ini. Jika kalian suka dengan series ini, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.